Selamat bertemu saudara dalam nama Tuhan. Kami datang kepadamu dengan program Semakin Bertumbuh. Saya ada teman saya, Bapak Pendeta Hendra Safania, lagi dengan program ini. Dan kami merasa berkat Tuhan yang mana kami dapat datang kepada saudara sore hari ini atau pada waktu saudara melihat program ini. Kami berterima kasih bahwa Allah sungguh benar memperdulikan kita manusia. Dia tidak menciptakan kita manusia dan just lemparkan dan ke bumi ini lalu cari jalan sendiri. Tidak, Tuhan tidak membuat begitu dengan kita. Dia memang taruh kita, menciptakan kita di bumi ini, dan dia mengadakan semuanya untuk kita, untuk menolong kita mengenal dia. Dan saudara mungkin ada pada session yang tadi, yang terbelakang ini, yang mana kita bicara tentang pedoman buat kita, artinya Alkitab. Pedoman memang yaitu menasihat kita dan menolong kita, dan buku petunjuk buat kita. Dan kita membahas sebentar waktu itu sedikit tentang betapa pentingnya Alkitab dalam hidup kita. Dan memang kami perlu Alkitab. Kalau saya bisa berkata, mungkin ini hal yang terpenting dalam kehidupanmu sebagai orang yang percaya akan Allah. Kalau saudara sudah percaya sama Allah, bahwa memang Allah satu, dan dia adalah Allah kita, dan bahwa dia berkuasa di dalam dunia ini dan segalanya. Kalau saudara percaya bahwa Allah ada dan memang dia adalah Allahmu, hal yang paling penting dalam kehidupanmu ialah yang Alkitab ini. Yang Alkitab ini yang dapat menolong saudara dan saya untuk kenal dia, dan rencana dia, dan hati dia, dan pikiran dia. Alkitab ini penuh dengan petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman bagi saudara dan saya, supaya kami dapat kenal akan dia dan dapat tahu keadaan kita manusia dengan dia. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagi apa yang Allah yang sudah berbuat untuk kita, apa yang dia sudah melakukan untuk kita. Kan dia ciptakan kita dengan maksud. Apa maksudnya? Dan bagaimana ini semuanya? Kalau kami tidak ada Alkitab ini, susah untuk tahu. Susah untuk tahu. Maka saya sangat berterima kasih kepada Tuhan bahwa pada satu hari, beberapa ratus tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu, Allah menggerakkan manusia. Yeah. Allah menggerakkan manusia dengan ilham dari dia, dari roh dari Allah, untuk menulis kata-kata Allah dan cerita Allah dan perbuatan Allah, karya Allah, rencana Allah, dan segala itu ditulis di atas hitam putih supaya kami dapat baca dan ulang baca, dan bertahun, nambah tahun, ratusan tahun sampai hari ini, kami ada catatan yang boleh bilang langsung dari dia, walaupun ditulis dengan manusia, tetapi langsung dari dia. Dan saya berterima kasih bahwa kami sadar akan hal ini, karena kalau dia tidak
memberikan kepada kita manusia sesuatu yang kami dapat ulang, bisa lihat ulang. Artinya kalau saya dengar sesuatu dari Pak Hendra, kalau Pak Hendra berkata sesuatu, saya ingatnya mungkin sebentar, mungkin 5 menit. Kalau sangat penting bisa 1 tahun, tapi biasanya sedikit waktu ini sudah berkurang sampai ada, apa you pernah berkata begitu? Jadi agak sukar buat kita manusia. Seandainya Allah berfirman dari surga dan ada suara yang bilang, hai anak-anakku, kau harus begini. Mungkin dalam 1 hari, 1 tahun mungkin sudah lupa. Nah, saya sendiri mengalami hal itu. Dan saya tahu sifatku dan caraku begitu, dan saya rasa banyak saudara juga yang begitu, yang seperti saya. Keingatan kita sedikit pendek, Jadi Allah, dia tahu bahwa manusia begitu, maka dia menggerakkan, seperti kita dengar dari program yang lalu ini, 40 orang suci, orang yang mau dengar sama Tuhan, orang yang mau dipakai Tuhan untuk menulis, dan orang itu bilang, oke, Bapak, silakan. Dan mereka mulai tulis, dan mereka tulis yang pikiran Allah, hati Allah, rencana Allah, dan pedoman-pedoman bagi kita. Dan ini turun-menurun sampai ini hari kami ada Alkitab yang bagus, yang mudah buat kita ulang bacanya. Memang pada awalnya zaman dulu tidak ada mesin cetak dan tidak ada buku seperti kita. Tetapi saudara dan saya, pada tahun-tahun ini dan hari ini, kami diberkati Allah dengan Alkitab yang jelas dibaca. Dan ini dapat menolong kita untuk mengenal Dia. Jadi, bukan cukup. Mungkin tidak ada sesuatu di dalam dunia ini lebih penting daripada Alkitab ini yang saudara dapat pegang dan saudara dapat miliki dan saudara dapat baca. Nah, kalau saudara sendiri belum ada Alkitab, kalau you mau hubungi kita, nanti kita akan coba bicara dan mungkin kami bisa dapat Alkitab. Saya tidak janji, bukan saya janji, tapi kami akan coba untuk supaya saudara bisa pegang Alkitab yang saudara bisa setiap hari membacanya dan tahu akan Tuhan. Jadi cukup penting ini buku, sebab tanpa ini buku susah kita mengenal Allah. Dan ada ayat dalam Alkitab yang berkata kepada kita dalam Mazmur pasal 119 ayat yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, itu yang sebabnya Allah adakan ini kitab buat kita, supaya saudara tahu bagaimana saudara harus jalan, di mana harus jalan di dalam dunia ini, untuk menuju dari dunia ini kepada kehidupan yang nanti, yang kehidupan kekal. Saudara perlu petunjuk, dan ini firman dikatakan adalah pelita dan terang bagi saudara dan saya. Jadi bagaimana? You rasa ini Alkitab penting enggak? Sangat penting. Oh, sangat. Sangat penting. Tapi memang banyak orang Kristen yang belum mengerti bahwa Alkitab itu sangat penting. Mereka kadang-kadang baca, kalau ingat baca, kalau enggak ya enggak.
Bahkan ada juga orang Kristen kalau mau pergi ke gereja baru bawa Alkitab. Kalau sudah pulang ke rumah, Alkitab diletakkan di tempat yang sembarangan dan tiap hari mereka nggak baca Alkitab. Dan saya pikir mereka belum mengerti betapa sangat pentingnya Alkitab dalam kehidupan orang-orang percaya, kehidupan orang-orang Kristen. Nah, contohnya saya mau bacakan sebuah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak muda yang merupakan didikannya Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 3 yang ke-16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, Alkitab ini kan merupakan tulisan yang diilhamkan Allah. Dan firman Tuhan mengatakan memang bermanfaat, ada gunanya, ada keuntungannya. Untuk apa kata firman Tuhan? Untuk mengajar kita orang-orang percaya, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sebab orang Kristen tanpa firman Tuhan, mereka tidak tahu apakah perbuatan yang dia lakukan itu benar atau tidak. Apakah tindakan mereka itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Nah, bagaimana mereka tahu itu semua? Nah, mereka harus tahu melalui kebenaran firman Tuhan. Misalnya saya kasih contoh, bolehkah orang minum minuman keras atau ya lakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, kalau mereka nggak baca Alkitab, mereka nggak ngerti apakah itu diizinkan, diperbolehkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah. Jadi ya, sangat-sangat penting Alkitab ini. Yang tadi Pak Bill katakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, kalau jalan kita sebagai orang Kristen tidak mau tersandung, tidak mau jatuh, nah kita harus pakai firman Tuhan, karena firman Tuhan akan memberikan terang bagi jalan kita. Jadi kalau menurut saya sangat penting orang Kristen harus baca Alkitab. Dan ada orang Kristen yang saya beberapa ketemu, mereka baca pilih-pilih. Ada ayat-ayat kesukaan yang mereka baca gitu. Tapi saya pikir kita sebagai orang Kristen kita harus baca dari awal sampai akhir. Nah, misalnya kalau saya tanya sama Pak Abil, mungkin Pak Abil sebelum menikah dengan Ibu, mungkin pernah ada surat-suratan. Kalau saya dulu pernah. Jadi ada surat menyurat, jadi calon saya kirim surat atau saya kirim surat kepada dia. You sudah simpan ini? Ya ada beberapa. Mungkin sudah lupa. Tapi ada sikapnya yang saya pikir itu perlu kita terapkan dalam waktu kita membaca Alkitab. Contohnya seperti ini. Kalau saya terima surat dari sang kekasih saya, biasanya saya baca dari awal kepada Hendra yang tersayang gitu. Nggak mungkin saya baca yang akhirnya gitu dari sang kekasih gitu. Kan nggak mungkin. Kalau kita baca surat dari orang lain, otomatis kita akan baca dari awal sampai akhir. Nah, apalagi surat tersebut dari kekasih kita. Mungkin dulu pernah saya alami, saya baca itu satu hari bisa 3 kali, satu hari bisa 4 kali, bahkan kata-katanya bisa saya hafal. Nah, Allah kan kekasih kita. Dan kalau dia kirim surat kepada kita dalam bentuk Alkitab ini, seharusnya kita yang mengasihi Tuhan, kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi harusnya nggak bosan-bosannya, karena ini surat kekasih kita, kan Allah kekasih kita. Nah, kalau orang Kristen sadar itu, pasti mereka akan baca dengan penuh kerinduan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, ini mungkin salah satu masukan dari saya bahwa memang Alkitab sangat-sangat penting. Well, tetapi yang ini bukan satu cerita dari, satu cerita yang bersambung seperti riwayat hidup seorang. Bukan begitu. Ini memang tok begini. Masa perlu bilang baca seluruhnya atau awalnya? Kenapa nggak mau just yang disukai? Sebab kalau kita baca hanya sebagian, bagian belakang, bagian tengah atau bagian depan aja, kita nggak ngerti rencana Allah keseluruhan dari awal sampai akhir.
Jadi kalau kita baca Kejadian, kita ngerti, oh pada mulanya Allah menciptakan ini, lalu lahirlah Allah ciptakan Adam dan Hawa, terus keturunannya, lalu Allah punya rencana untuk keselamatan sampai Yesus Kristus lahir. Lalu kita bisa belajar juga, kita tahu rencana Tuhan sampai nanti, sampai ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, bagaimana keadaannya. Nah, kita tahu. Jadi kalau misalnya kita nggak baca Alkitab, kita akan jadi orang Kristen yang nggak tahu apa-apa. Misalnya terjadi keadaan di dunia seperti ini, kita harusnya orang Kristen sudah tahu di Alkitab akan terjadi kelaparan. Alkitab sudah menubuatkannya gitu. Jadi ketika bangsa kita terjadi kelaparan, misalnya contohnya, kita orang Kristen nggak perlu takut, nggak perlu kaget, karena Alkitab Allah sudah tuliskan itu. Misalnya nanti ada banyak orang-orang jahat, ada kan banyak orang-orang yang cinta akan uang dan sebagainya. Kita nggak perlu takut dan kita nggak perlu kaget karena Alkitab sudah menuliskannya. Justru itulah kalau kita baca Alkitab, kita akan ngerti rencana Allah dari awal sampai akhir. Tapi apa gunanya sebenarnya untuk kehidupan saya hari-hari ini? Apa gunanya saya baca setiap hari dari Alkitab? Ya, yang tadi saya katakan Pak Bill, bahwa itu kita akan mendapatkan kebenaran Allah secara menyeluruh kalau kita baca dari Kejadian sampai Apa Wahyu. perlu? Sangat perlu. Kenapa? Oh ya, itu bersangkut paut dengan kehidupan kita. Bagaimana masa depan kita? Bagaimana masa depan anak-anak kita? Bagaimana masa depan keluarga kita? Dan kalau lebih jauh lagi, bagaimana masa depan bangsa kita? Nah, kalau kita nggak ngerti rencana Tuhan terhadap manusia, dan kita manusia, kita akan menjadi orang Kristen yang lemah. Oke. Alright, saya mau tanya. Alright, nah, kita bicara tentang ini Alkitab yang kami bisa, yang sudah dicetak dan kami bisa baca, dan betapa indahnya ini di dalam hidup kita. Memang orang Kristen yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, biar dia mengerti, biar bosan atau apa, dia akan bacanya untuk melengkapi, seperti you berkata, untuk melengkapi dia punya pendapat dan dia punya pikiran tentang Allah dan sifat Allah. Nah, apalagi kalau kita mau tahu akan hati Yesus dan perbuatan Yesus, memang kita harus baca tentang dia. Maka saya kenal orang yang setiap hari dia baca dari seluruhannya, lalu dia juga baca 4 Injil itu setiap bulan. Dan itu memang ada efek dalam hidupnya untuk dia tahu hati Tuhan. Tapi, nah, ini kita bicara tentang yang seperti ini, yang kita bisa baca. Dan memang kami, you dan saya, miliki satu Alkitab. Dan Saudara Hendra dan saya bisa membaca, tetapi bagaimana saudara kita yang di luar, yang mungkin belum punya Alkitab, tidak pernah punya Alkitab, atau kalau ada Alkitab mungkin di dalam rumah mereka, tetapi mereka belum ada sempat buat belajar untuk baca. Memang ada orang kita yang belum bisa baca, bukan karena mereka bodoh atau apa, tapi belum diajar dituntun untuk cara baca. Nah, bagaimana untuk mereka tentang baca firman Allah setiap hari? Setiap hari. Ya, bagaimana mereka? Mereka tidak bisa baca. Jadi kalau kita kasih mereka satu Alkitab, masih belum bisa baca, apa gunanya? Jadi maksud saya, kita memang bicara tentang yang buku yang kami bisa baca. Tetapi saudara, ada juga caranya yang saudara bisa pakai. Dan ada orang, ada pelayanan yang membaca Alkitab ini di atas kaset. Kaset yang itu yang biasa yang kami hampir semua bisa dapat. Dan itu
Alkitab ini dibaca seluruhnya di dalam kaset. Jadi kalau saudara mau baca, boleh bilang Alkitab, saudara dapat minta juga kalau saudara mau tulis kepada kita di studio, kami akan coba cari sponsor supaya Alkitab yang direkam di kaset saudara bisa terima, dan saudara juga bisa dengar firman Allah setiap hari, baca firman Allah setiap hari. Nah, saya mau tegur saudara, jangan just kirim surat untuk terima kaset. Kalau saudara kirim surat kepada saya dan saya cari sponsor buat kamu supaya saudara bisa dapat kaset, you gunakannya setiap hari, jangan sewaktu-waktu aja. Tetapi itu ada caranya. Kalau saudara belum bisa baca dan atau seandainya saudara belum memiliki Alkitab, kami mungkin bisa hubungi orang untuk sponsor supaya saudara bisa dapat Alkitab yang sudah direkam dengan kaset, dan saudara juga bisa dari awal sampai akhir dengar orang untuk membaca Alkitab untuk saudara. Nah, ini satu hal yang bisa, dan itu bisa menolong saudara, seperti Pak Hendro bilang tadi, untuk mengenal Allah dengan rencana Dia, janji-janji Allah untuk saudara, dan bagaimana Dia berkarya, bagaimana Dia sudah pernah menolong yang lain, Dia dapat menolong kamu, bisa menolong engkau, kalau saudara bisa dengar. Nah, itu satu caranya. Ada cara lagi, kalau saudara belum bisa baca, dan bukan bermaksud kita menghina atau merendahkan, tidak, sama sekali tidak. Tetapi kalau saudara belum bisa baca, mungkin saudara bisa coba tanya atau usahakan supaya orang muda, mungkin dalam keluargamu ada anak yang bisa baca, atau tetangga ada orang muda yang bisa baca, sudah belajar dan sudah bisa baca, minta dia datang dan baca Alkitab buat kamu setiap hari. Dan supaya saudara juga dapat, ya boleh bilang baca melalui dia. Melalui anak muda, pasti ada anak muda di dekat rumahmu yang bisa baca. Dan dia bisa menolong saudara untuk baca Alkitab setiap hari, dan tidak usah panjang-panjang, beberapa halaman, supaya saudara dapat rasakan berkat dari Tuhan. Sebab saudara, kalau saudara baca Alkitab ini dengan kerinduan, Roh Allah itu akan menghangatkan hatimu dan perasaanmu, dan kamu akan baca, dan itu akan bicara kepada kamu. Jadi satu hal yang baik kalau kita sungguh-sungguh asingkan waktu yang khusus setiap hari untuk baca firman Allah. Dan jangan sampai macam-macam itu mudah untuk ganggu waktu itu. Artinya you siapkan waktu itu. Nah, memang kalau ada satu hari ada gangguan, jangan bunuh diri. Tapi kalau ada sesuatu gangguan, dan besok dan you just sambung lagi. Supaya saudara sungguh-sungguh, sebab ini di dalam firman Allah ini adalah hal-hal yang menyelamatkan saudara, adalah kebenaran-kebenaran yang menolong saudara untuk percaya akan Yesus, untuk memperkenalkan Yesus, untuk memperkenalkan kamu kepada Allah, supaya saudara diselamatkan. Saudara bilang, saya diselamatkan dari apa? Saya orang baik. Saudara, setiap manusia perlu diselamatkan. Kami semua perlu diselamatkan. Biar saudara yang terbaik
tidak pernah salah, tidak pernah membohong, tidak pernah apa-apa, masih kita perlu keselamatan dari Allah Bapa, yang mana jiwa kita, roh kita dihidupkan kembali, dan kami dapat berfellowship dengan Allah Bapa. Dan ini, kitab ini dapat menolong saudara dan saya untuk mengenal. Ini kita mesti cinta seperti, mau jaga benar-benar, jangan sampai ada orang yang mau dekat atau apa. Ini yang kita harus merasakan tentang firman Allah. Kalau kita dengan sembarang, ya baca kalau tidak ada apa-apa, atau kita baca sedikit saja dan begitu-begitu. Sayang, Allah sudah sediakan ini dan kita tidak gunakan. Saya sangat tertarik dengan usul dari Pak Bill mengenai kalau satu keluarga atau di dalam keluarga itu ada banyak yang mungkin nggak bisa baca Alkitab, tapi paling tidak mungkin ada anaknya yang sudah sekolah, sudah bisa baca Alkitab, sudah bisa baca tulisan, adalah lebih baik mereka membuat satu kebaktian atau ibadah pada pagi hari atau malam hari, yang dimana mungkin mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa menyembah Tuhan, mereka bisa berdoa, tapi ada satu orang yang mungkin dari anaknya yang bisa baca Alkitab dan membacakan Alkitab dengan suara yang keras dan setiap keluarga bisa mendengar. Dan itu usul yang sangat bagus. Jadi nggak ada halangan atau rintangan yang bisa menghalangi kita untuk dengar firman Tuhan. Jadi Tuhan bisa pakai orang yang bisa baca dan dia membacakan dan setiap anggota keluarga mendengarkannya. Dan kalau itu dilakukan setiap hari, maka saya percaya keluarga itu akan bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan dan pasti diberkati oleh Tuhan. Persatuan di antara keluarga juga akan lebih lebih indah. Kadang-kadang kami orang tua ada susah, kita lihat yang anak-anak muda. Dan banyak kali itu sebabnya perasaan persatuan saya dengan anak saya kurang ada. Nah, seperti you bilang tadi, kalau bikin seperti satu renungan atau kebaktian singkat buat keluarga, nggak usah buat umum-umum, tetapi buat keluarga, untuk membaca secara rutin yang ini. Dan nanti lama-lama mungkin Tuhan, saya pernah dengar kesaksian bahwa ada orang yang sungguh-sungguh, yang buta huruf, yang belum bisa baca, yang dia sungguh-sungguh mau baca Alkitab sendiri. Dan dia buka buku Alkitab dan dia lihatnya tidak bisa baca, tapi dia berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya bisa baca. Dan dia lihat itu 1 jam lamanya masih belum bisa baca. Besok kemudian dia buka lagi dan Tuhan tolong saya baca. You tahu saudara, dalam kesaksian dia, dalam beberapa waktu yang singkat itu dia bisa mulai baca Alkitab itu tanpa ada tolongan orang pun, karena dia minta kepada Tuhan dan Tuhan berkenan dan Tuhan menolong dia untuk membaca. Dan sampai ini hari saya pernah bertemu orang ini, sampai ini hari dia bisa baca dari firman Allah karena dia minta Tuhan tolong dia. Dan Tuhan senang, itu menyenangkan hati dia kalau saudara mau mengenal dia, mau dekat sama dia, dia paling mau usahakan supaya saudara bisa. Nah, semakin lama ini kita punya program jalan terus dan waktunya sudah mau habis lagi ini. Kami berterima kasih bahwa saudara hadir ini hari dan masuk di dalam percakapan Pak Hendra dan saya. Dan semoga di dalam ini percakapan kita ini hari ada sesuatu yang menolong saudara untuk mengerti betapa pentingnya Alkitab ini di dalam hidupmu. Sungguh-sungguh ini mesti menjadi seperti nafasmu, penting seperti nafasmu, seperti makananmu. Semoga Tuhan memberkati sampai kami berjumpa pada program yang
berikutnya. Tuhan memberkati.